Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita dapat melaksanakan podcast kita pada hari ini dalam rangka memperingati Hari Toleransi Internasional. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Adapun tema podcast pada kesempatan kali ini adalah mempererat persaudaraan dalam bingkai keberagaman yang bertepatan dengan peringati toleransi internasional. Sebelumnya saya ingin menyapa narasumber kita pada kesempatan kali ini. Beliau telah bergabung di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Kak, bagaimana kabar Kak hari ini? Halo Kak. Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Oh iya. Halo. Iya, semoga hujan nggak menghalangi podcast kita hari ini Kak Di. Yeah. Baik, sebelum mulai berbincang-bincang dengan narasumber kita, izinkan saya terlebih dahulu membacakan CV narasumber kita. Nama lengkap beliau, Nurleli SAG, tempat tanggal lahir, Pasero, 14 Juni 1997, alamat beliau, Jalan Mustafa Den Bunga. Adapun riwayat pendidikan, SDN 204 Sompe tahun 2004 hingga 2010, SMP Negeri 1 Sapeng Paru dari tahun 2010 hingga 2013, Madrasah Alia Ashabia Putri Pusat Sengkang dari tahun 2013 hingga 2016 jurusan IPA, dan beliau ini adalah sarjana lulusan studi agama-agama Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2016 hingga 2020 dengan IPK 3,86, Masya Allah. Adapun riwayat prestasi beliau, juara 1 Lomba Orasi Ilmiah tingkat mahasiswa se-Sulselbar, penulis terpilih Opini Lobster LDF Ar-Rahma UIN Alauddin Makassar, dan masih banyak riwayat prestasi lainnya yang tidak bisa saya sebutkan. Adapun pengalaman organisasi, beliau adalah Ketua Umum HMJ Studi Agama-Agama Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2018, dan Bendahara Umum Dewan Mahasiswa Fakultas Usuluddin, dan masih banyak pengalaman organisasi lainnya. Adapun pengalaman kerja beliau, konsultasi zakat di Inisiatif Zakat Indonesia, dan staf kontrak Borang Prodi Studi Agama-Agama. Baik, sedikit mengulas terkait ditetapkannya Hari Toleransi Internasional tanggal 16 November di setiap tahunnya, dilatar belakangi pada saat hari ulang tahun ke-50 Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang disingkat PBB pada 16 November 1995, yang dimana negara-negara yang menjadi anggota UNESCO mengadopsi deklarasi prinsip-prinsip tentang toleransi yang berpendapat bahwa toleransi merupakan cara untuk menghindari ketidakpedulian dalam kehidupan bermasyarakat. Hari Toleransi Internasional ini pun diperingati sejak tahun 1996 hingga saat ini. Berangkat dari hal tersebut, dalam rangka memperingati Hari Toleransi Internasional sebagai bentuk perwujudan saling menghargai antar sesama umat, kita sebagai umat beragama perlu membiasakan bersikap toleran antar sesama dengan saling membiasakan atau memperbolehkan dalam berpendapat, memberikan kesempatan dalam menyampaikan pandangan, kepercayaan, serta kebiasaan masing-masing. Yang ingin adalah perspektif Kakak, apa saja hikmah yang dapat diperoleh dari peringatan ini untuk masyarakat zaman sekarang? Ketika ditanya terkait sudut pandang saya, berbicara terkait persoalan hikmah daripada adanya peringatan Hari Toleransi
untuk masyarakat zaman now ya, zaman sekarang, tentu yang paling utama diharapkan adalah bahwa dengan adanya peringatan Hari Toleransi ini menjadi momentum bagi kita semua untuk kembali merefleksi sejauh mana sih kita telah menerapkan sikap toleran dalam kehidupan sehari-hari, minimal dalam jangka waktu 1 tahun ini. Jadi toleransi itu kan secara umum dapat diartikan sebagai sikap untuk terima serta menghargai perbedaan yang ada. Jadi secara sederhana, peringatan Hari Toleransi Internasional ini dapat mengukur sejauh mana sih kita dalam menerima dan menghargai orang-orang yang berbeda dengan kita. Entah itu karena perbedaan fisik, warna kulit misalnya, perbedaan suku, bahasa, agama, dan yang lainnya. Nah, itu tadi yang pertama. Kemudian kalau yang kedua, adanya peringatan Hari Toleransi ini sebenarnya semakin menegaskan kepada kita terkait pentingnya toleransi itu. Makanya dalam peringatan Hari Toleransi di tanggal 16 November ini, jangan sampai misalnya hari ini kita dengan lantang menyuarakan ataupun mengkampanyekan tentang pentingnya toleransi, akan tetapi di hari esok kita malah menghina atau mungkin mengucilkan orang yang berbeda dengan kita. Nah, contoh sederhananya misalnya, kita membenci ataupun memusuhi orang yang berbeda agama. Berarti yang kita pertuhankan sebenarnya ini bukan Tuhan, melainkan agama. Sama halnya ketika kita kemudian membenci orang-orang yang moralnya kurang baik ataupun melanggar moral, berarti yang kita pertuhankan sebenarnya bukan Tuhan, melainkan moral itu sendiri. Jadi dengan adanya peringatan Hari Toleransi ini, semoga bisa kembali merefleksi diri kita dan juga ini menekankan bahwa toleransi itu sangat penting adanya. Kurang lebih seperti itu deh. Baik Kak, jadi teman-teman sekalian dari narasumber kita sampaikan tadi adalah momentum adanya peringatan ini adalah untuk merefleksi sikap toleran kita dan mengubah stigma kita untuk menerima perbedaan yang ada. Betul ya Kak? Baik itu perbedaan dalam bentuk fisik, suku, agama, ras, dan sebagainya. Kemudian untuk menegaskan pentingnya toleransi itu sendiri, bukan hanya untuk hari ini, tapi hari esok, dan agar kita tidak salah mempertuhankan Tuhan. Begitu Kak ya? Iya. Baik Kak, berbicara soal keberagaman, keberagaman ini harus dirawat dengan nilai toleransi seperti keberagaman agama, budaya, suku, ras, bahasa, gender, dan etnis. Bukan untuk tujuan menciptakan konflik, perpecahan, dan kebencian terhadap masyarakat. Adapun demikian, intoleransi masih tetap ada di masyarakat kita saat ini. Menurut Kakak, apa yang melatar belakangi sehingga sikap intoleransi ada di tengah-tengah masyarakat? Ya, munculnya sikap intoleran di tengah-tengah masyarakat tentu disebabkan oleh banyak faktor. Namun dalam sudut pandang saya sendiri, ada 3 hal penting menjadi penyebab munculnya sikap intoleran ini. Nah, yang pertama itu ialah penafsiran terhadap kitab yang disertai dengan pemahaman masyarakat yang sempit. Jadi dengan pemahaman masyarakat, kita ambil contoh misalnya dalam Islam, Al-Quran ini kan adalah kalam Allah. Jadi setiap daripada isi Al-Quran, semua isi Al-Quran adalah kalimat-kalimat Allah. Nah, sedangkan yang menafsirkan Al-Quran ini adalah manusia. Jadi kalimat Allah yang maha sempurna ini kemudian mencoba untuk ditafsirkan oleh manusia yang memiliki keterbatasan ataupun kekurangan, maka peluang untuk lahirnya penafsiran-penafsiran yang berbeda terhadap Al-Quran tentu sangat banyak. Makanya sampai sekarang ini ulama-ulama terkadang memiliki penafsiran yang berbeda kepada Al-Quran. Tapi tujuannya tetap sama. Kita ambil contoh lagi dalam persoalan ibadah. Sholat subuh misalnya. Dalam pelaksanaan sholat subuh, ada golongan orang-orang yang kunut misalkan di rakaat kedua. Ada juga
selesai sholat, doanya harus dipimpin oleh imam, ada juga yang doanya harus senap ataupun sendiri-sendiri. Nah, dengan adanya kedua perbandingan ini, kira-kira banyak sama untuk Allah, ataukah yang kunut ini misalkan karena lebih banyak bacaan-bacaan Al-Qur'annya, jadi dia untuk Allah ibadahnya, sedangkan yang tidak kunut ini bukan untuk Allah. Tentu kedua-duanya, baik yang kunut ataupun yang tidak kunut, kedua-duanya ibadahnya semuanya diperuntukkan untuk Allah. Hanya saja jalan yang ditempuh untuk sampai kepada Tuhan itulah yang berbeda. Sehingga banyak orang yang kemudian menyalahkan cara beribadah yang dilakukan orang lain, besar kemungkinan adalah mereka yang pemahamannya masih sempit dalam melihat penafsiran dari kalam Allah ini. Jadi itu tadi yang pertama, bahwa adanya penafsiran kitab yang berbeda disertai dengan pemahaman masyarakat yang sempit. Nah, kalau yang kedua itu perihal ekstremisme beragama. Jadi artinya terlalu ekstrim, melebihi batas, bahkan fanatik. Padahal kita ketahui bahwa segala sesuatu yang berlebih-lebihan itu hasilnya tidak akan pernah baik. Makan secara berlebihan, minum secara berlebihan, tidur secara berlebihan, hasilnya bakal tidak baik. Begitupun dalam beragama. Maka hasilnya akan tidak baik apabila seseorang terlalu berlebihan sehingga menjadikan ia bisa menjadi fanatik atau memiliki paham yang fanatik. Dengan mudah misalkan menganggap hanya pemahamannya lah yang paling benar, menganggap semua pemahaman orang lain di luar pemahamannya itu salah. Jadi mereka dengan mudah bahkan mengkafirkan orang lain. Padahal cara kita dalam melakukan sesuatu bukanlah satu-satunya cara yang benar. Melainkan banyak cara yang bisa ditempuh oleh orang lain. Olehnya itu, mari kita hargai cara pandang orang lain. Kita mungkin benar, tapi orang lain juga belum tentu salah. Jadi seperti itu yang kedua. Kalau yang ketiga itu terkait kurangnya dialog ataupun duduk bersama. Kalau kata Hans King, tidak ada perdamaian antar bangsa tanpa ada perdamaian antar agama-agama. Dan tidak ada perdamaian antar agama-agama tanpa adanya dialog antar agama. Nah, inilah sebenarnya the power of dialog. Ini menjadi salah satu cara terbaik yang bisa juga kita gunakan saat ada dua kelompok misalnya, atau dua penganut agama yang berbeda sedang terlibat konflik. Maka harus diadakan dialog ataupun duduk bersama, membicarakan persoalan yang terjadi. Bahkan saking pentingnya ini dialog ataupun duduk bersama dalam mengatasi masalah, dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, apakah Indonesia ini akhirnya merdeka karena orang baik misalkan melawan orang jahat? Tentu bukan. Akan tetapi Indonesia ini merdeka karena pada akhirnya orang terdahulu waktu itu bersedia untuk duduk bersama ataupun berdialog dengan orang yang selama ini dianggap tanda kutip jahat. Jadi kurang lebih seperti itu, ada 3 tadi. Baik, dari yang narasumber sebutkan tadi adalah hal yang mendasari munculnya intoleransi dalam bermasyarakat adalah adanya penafsiran terhadap kitab dengan pemahaman yang sempit. Dengan berbagai kekurangan dapat menimbulkan pemahaman yang berbeda. Selanjutnya, adanya sikap ekstremisme dalam beragama, yaitu sesuatu yang berlebihan dan hasilnya tidak baik, serta kurangnya dialog atau duduk bersama antara dua orang yang dua kubu yang untuk membicarakan permasalahan yang terjadi. Dan contoh yang disebutkan tadi adalah kita bercermin kepada kemerdekaan Indonesia bahwa kemerdekaan ini terjadi bukan karena orang baik melawan orang yang jahat, tetapi para pendahulu kita duduk berdialog untuk menyelesaikan permasalahan. Baik Kak, yang kita lanjut kepada pertanyaan ketiga. Lalu bagaimana pandangan Kakak terkait sikap dan perilaku toleransi terhadap keberagaman masyarakat zaman sekarang?
kalau berbicara tentang keberagaman yang ada di Indonesia, tidak bisa dipungkiri bahwa realitas yang terjadi di lapangan ataupun yang terjadi maraknya kasus-kasus intoleran di negeri ini, seperti kasus kelompok warga yang kemudian menolak adanya ibadah oleh jemaat gereja Pantekosta yang terjadi di Bogor kemarin, adanya kasus bom bunuh diri di tempat ibadah, adanya penyerangan rumah-rumah ibadah, bahkan yang pernah marak juga kasus bullying terhadap siswi yang belum berhijab oleh salah satu rohis di salah satu SMA negeri di Jawa. Nah, kasus-kasus intoleran ini secara tidak langsung sebenarnya menandakan bahwa penerapan daripada sikap toleransi yang ada di negeri ini itu masih perlu untuk dibenahi bersama. Masyarakat masih sangat perlu untuk selalu diedukasi terkait pentingnya sikap menghargai dan kerjasama, pentingnya sikap menerima perbedaan, sehingga peran dan kerjasama dari pemerintah, tokoh agama, mahasiswa ataupun kaum terpelajar, dan berbagai elemen lainnya itu sangat dibutuhkan dalam hal toleransi di negeri kita yang penuh dengan kekayaan keberagaman ini. Kurang lebih seperti itu deh, kalau mengenai sikap dan perilaku toleran terhadap keberagaman yang ada. Baik Kak, jadi pandangan Kakak terkait sikap dan perilaku toleransi terhadap keberagaman masyarakat zaman sekarang ini, menurut pandangan Kakak ini masih perlu edukasi terkait sikap menghargai dari berbagai elemen, bukan hanya dari pemerintah, bahkan dari masyarakat itu sendiri. Lalu, menurut Kakak, bagaimana cara mempertahankan sikap toleransi terhadap suatu masyarakat supaya tidak menimbulkan perpecahan di dalam masyarakat? Ya, kalau dalam pandangan saya, yang terpenting adalah selalu menerapkan sikap menghargai dan menghormati. Walau bukan berarti kita menyetujui. Jadi kita tetap menghargai, menghormati, meskipun kita tidak menyetujui mungkin. Karena jika kita berbicara persoalan toleransi, terkhususnya lagi toleransi beragama, ini memang merupakan sikap kita kepada sesama. Tapi hati kita tetap berpegang teguh pada agama masing-masing. Nah, sehingga bisa tertanam dalam hati kita bahwa memuliakan manusia sama artinya dengan kita memuliakan penciptanya, yakni Tuhan. Dan merendahkan manusia sama artinya ketika kita merendahkan penciptanya, yakni Tuhan atau Allah atau Yesus Kristus, Tian, Sang Hyang Widi atau Brahman, seperti itu. Baik Kak, jadi kita perlu selalu menerapkan sikap saling menghargai, di mana ketika kita memuliakan manusia sama halnya dengan kita memuliakan Tuhan. Dan ketika kita merendahkan manusia, maka sama halnya dengan kita merendahkan Sang Pencipta. Lalu kita ke pertanyaan terakhir nih Kak. Apa pesan Kakak kepada masyarakat agar tetap selalu memiliki sikap toleran terhadap sesama umat dalam kehidupan berbangsa? Ya, untuk pesan sendiri, saya mungkin lebih kepada jangan pernah membuat tembok penghalang antara kita dengan orang yang lain, ataupun antar satu agama, antar satu penganut agama dengan penganut agama yang lainnya. Karena ketika kita membuat tembok penghalang, berarti kita membatasi diri kita untuk berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Jadi, jangan pernah membuat tembok, tapi buatlah jembatan supaya bisa digunakan untuk jalan bersama, jalan beriringan, dan berdampingan. Jadi kita ini bukan untuk menjadi satu, akan tetapi harus bersatu. Ya. Dan yang terpenting juga ialah belajar menjadi manusia. Ketika kita misalkan belajar agama, yang terpenting adalah belajarlah dulu menjadi manusia. Sehingga ketika kita kemudian membela agama, kita tetap bertindak sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Seperti itu. Juga mungkin ini juga pesan untuk sahabat mahasiswa atau terkhusus sahabat dari LDKM Al-Jami.
kita ketahui bersama bahwa hasil tertinggi dari pendidikan adalah toleransi. Jadi semakin baik penerapan sikap toleransi kita, maka semakin tercermin pula lah kualitas dari pendidikan kita. Kurang lebih seperti itu. Baik, Kak. Jadi teman-teman semua, itulah tadi bincang-bincang kita dengan narasumber. Sangat luar biasa pembahasan kita kali ini. Dan sebelum kami menutup podcast kali ini, kami meminta kepada narasumber untuk memberikan closing statement terkait peringatan Hari Toleransi Internasional ini. Silahkan, Kak. Ya, kita memasuki tanggal 16 November, tepatnya tahun 2021. Ini merupakan peringatan Hari Toleransi Internasional. Mulai sekarang, marilah kita tetap selalu menomorutamakan yang namanya toleransi. Karena sebenarnya ketika Tuhan misalkan ingin menciptakan manusia menjadi satu jenis saja, itu sebenarnya sangat mudah bagi Tuhan. Tapi pada kenyataannya, Tuhan menciptakan manusia itu berbeda-beda. Mulai dari berbeda suku, bahasa, bahkan agama. Jadi, hargailah perbedaan. Karena ketika kita tidak menghargai perbedaan, berarti kita tidak menghargai apa yang menjadi ciptaan Tuhan. Kurang lebih seperti itu. Baik, Kak. Baiklah teman-teman sekalian, kita sudah berada di penghujung acara. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada narasumber kita yang telah meluangkan waktunya untuk kesuksesan podcast kita kali ini, sekalipun cuaca sedang tidak mendukung. Saya juga memohon maaf jika selama berlangsungnya podcast kita kali ini ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Terakhir, saya mewakili segenap teman-teman yang bertugas mengucapkan selamat memperingati Hari Toleransi Internasional. Semoga kita semua dapat menjadi manusia yang saling menghargai perbedaan. Apapun agama kita, budaya kita, ras, suku, bahasa, gender, dan etnis kita. Sebab kita memiliki peran yang sangat penting karena sebagai manusia ataupun masyarakat, kita adalah bagian dari solusi melawan intoleransi. Baik, Kak, terima kasih banyak atas waktunya, Kak. Terima kasih juga sudah diberi ruang, kesempatan untuk menyuarakan tentang toleransi di Hari Toleransi ini. Baik, Kak. Mohon maaf, Kak, karena merepotkan jauh-jauh keluar dari tempat